dengan terbunuhnya Potro Jenar melalui Ki Wonobrewok tersebut, maka berlarilah Sri Kemuning tersebut mendekat pada Potro Jenar dan akhirnya Sri Kemuning sendiri terkena terus sabetan dari pusaka Ki Wonobrewok. Meninggal, Pak? Meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, bumi Nusantara sangat luar biasa. Seluar biasa sejarah-sejarah leluhur tercinta. Hari ini WMTV Kreator berada di lereng Pegunungan Menoreh, Pepet Kilen, di Desa Suko, Kecamatan Beglen, Kabupaten Purworejo. Ada yang sangat menarik di Desa Soko. Ada petilasan kebu kuning. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, siapa sih kebu kuning? Seperti WMTV Kreator, penuh dengan tanda tanya. Sejarah apa yang ada di balik kebu kuning? Siapakah kebu kuning? Dan sejarah-sejarah tentang kebu kuning, ikuti kami di WMTV Kreator. Pak Dono, sebelum kita bercerita banyak tentang sejarah kebu kuning, monggo Pak Dono memperkenalkan diri kepada teman-teman WMTV Kreator, pecinta budaya nguri-nguri sejarah Nusantara. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dono Subutro. Saya mau menceritakan sekelumit sejarah kebu kuning. Kita bicara tentang sejarah kebu kuning. Beliau adalah salah satu tokoh yang masih bisa atau mau bercerita tentang kebu kuning. Pak Dono Saputro. Ya. Nyun sewu. Ini langsung saja ya, Pak. Ya. Kebu kuning itu siapa, Pak? Ya, kebu kuning itu aslinya bukan sesuatu binatang, itu bukan. Oh, aslinya. Oh, jin. Jadi aslinya itu anak dari Maesasura yang berdomisili di wilayah Pegunungan Menoreh bagian Kilen. barat. Oh, barat itu kulon. Bagian barat. Berarti kebu kuning itu bukan seekor kebu, bukan. Tetapi beliau itu dulu adalah putra dari Maesasura dengan putrinya itu adalah putri dari Lowano. Oh, gitu ya. Ya. Jadi Maesasura itu menikah dengan putri dari Lowano dan menurunkanlah kebu kuning tersebut, Pak. Iya, Potro Jenar itu. Oh, kebu kuning itu Potro Jenar? Iya. Oh, sahabat WMTV Kreator, ini WMTV Kreator menyampaikan seperti yang Bapak Dono aturkan. Jika kebu kuning yang ada di belakang kita ini petilasan atau apa, nama lain dari petilasan apa? Prasasti. Iya, prasasti boleh. Kebu kuning adalah putra dari Mahesa Jenar, menikah dengan salah satu putri dari Lowano. Maka turunlah keturunannya, salah satunya bernama Potro Jenar. Ya. Atau kebu kuning. Nah, dari Lowano itu Nyun Sewu itu namanya siapa, Pak? Itu tidak tercantum. Oh, tidak tercantum. Oke. Cuman nanya ini dari ini, cuman putri Lowano gitu saja. Siap. Jadi kita tadi sudah sampai tentang siapa kebu kuning dan dari keturunan mana kebu kuning itu diturunkan. Monggo Pak, diteruskan Pak ceritanya, Pak. Nah, untuk selanjutnya itu Maesasura itu mempunyai teman yang namanya Lembu Suro. Itu yang menguasai daerah wilayah timur, Pegunungan Menoreh bagian timur. Dulunya teman, tapi sekarang entah karena ada apa, dia menjadi perselisihan. Sehingga dia sampai mengadakan sumpah
ataupun janji. Jadi tidak boleh di antara keturunan anak dari Lembu Suro dan Mahesa Suro itu berteman, apalagi sampai berjodohan. Oh, sebegitunya Pak ya? Iya. Oh iya. Berarti ceritanya pada waktu itu ada dua pertemanan yang sangat luar biasa antara Mahesa Suro dengan Lembu Suro. Di dalam pertemanan tersebut terjadilah konflik. Iya. Makanya dalam konflik itu entah konfliknya apa, tetapi terjadi konflik besar yang mengakibatkan pertemanan tersebut menjadi bubar. Iya. Mahesa Suro dia menguasai wilayah Menoreh bagian barat dan Lembu Suro menguasai wilayah Menoreh bagian timur. Sampai dia mengatakan bahwa dua orang itu sama-sama jawara itu loh. Iya. Nah, itu mengadakan sumpah ataupun janji tidak boleh di antara anak turun dari Mahesa Suro dan Lembu Suro itu berteman ataupun perjodohan. Itu tidak diperbolehkan. Sampai sebegitunya Pak ya? Iya. Terus bagaimana itu Pak? Tapi karena tidak tahu, jadi anak sama anak itu tidak tahu, dari anak Potro Jenar juga, dari Potro Jenar juga tidak tahu, dengan yang satunya anak Lembu Suro yang namanya Sri Kemuning, itu juga tidak tahu bahwa itu tadinya itu anak dari teman-temannya sendiri. Keturunan dari Mahesa Suro dan Lembu Suro, anak dari mereka itu tidak mengetahui jika orang tuanya Lembu Suro dan Mahesa Suro tersebut bermasalah besar dan tidak tahu kalau orang tuanya sudah bersumpah. Iya. Jika keturunan dari mereka, salah satu dari mereka itu tidak bisa berjodohan, berteman saja tidak boleh, apalagi sampai menikah. Ya. Sri Kemuning adalah putri dari Lembu Suro, sedangkan Potro Jenar adalah putra dari Mahesa Suro. Ya. Jadi mereka satu perguruan di perbukitan Menoreh. Dan mereka nggak tahu Pak ya kalau orang tua mereka bermasalah Pak ya. Iya, dia berguru dengan Ki Wasiso Anurogo. Oh, nggih. Monggo Pak, diteruskan. Tapi karena dia tidak tahu di antara orang tuanya itu mengadakan sumpah, akhirnya dia saling bercinta. Akhirnya ketahuan sama orang tuanya. Orang tua dari Sri Kemuning dan Potro Jenar itu mengetahui nggak Pak? Mengetahui. Orang tua dari Potro Jenar, Mahesa Suro Pak ya, itu dia tidak terima jika Potro Jenar itu bercinta atau mencintai Sri Kemuning, putri dari Lembu Suro. Beliau sampai saking gedingnya itu ingin membunuh anaknya Pak ya. Maksudnya anak itu adalah Potro Jenar. Ya. Tetapi dengan karena orang tua nggak tega nggih. Akhirnya beliau mengutus Ki Wono Brewo untuk membunuh Potro Jenar. Ya. Jadi ceritanya anak wong tua maten anak ya Pak ya. Tapi lewat tangan orang lain. Bagaimana Pak seterusnya Pak? Nah, setelah itu terjadi pertempuran antara Wonobrewo dengan Potro Jenar. Tapi akhirnya Potro Jenar kena pusaka dari Wonobrewo terus mati. Akhirnya Potro Jenar meninggal Pak ya? Iya, meninggal, yang jadi kebu itu kan Potro Jenar itu. Jadi sukses tuh si Wonobrewo itu untuk membunuh. Iya, sukses. Potro Jenar itu Pak ya? Iya. Jadi setelah itu bagaimana Pak? Nah, setelah itu si Kemuning pun tidak rela kalau Wonobrewo itu membunuh Potro Jenar. Akhirnya dia keserempet pusakanya sehingga juga meninggal. Jadi pada waktu itu Ki Wonobrewo itu waktu membunuh Potro Jenar itu disaksikan oleh Sri Kemuning. Iya. Dan karena tidak tega atau tidak terimalah dengan terbunuhnya Potro Jenar melalui
Ki Wonobrewok tersebut, maka berlarilah Sri Kemuning tersebut mendekat pada Potro Jenar dan akhirnya Sri Kemuning sendiri terkena ya, terus sabetan dari pusaka Ki Wonobrewok. Meninggal Pak ya? Meninggal. Setelah kematian dari Potro Jenar dan Sri Kemuning, akhirnya dari wilayah timur dan barat Perbukitan Menoreh yang dikuasai oleh Mahesa Suro dan Lembu Suro itu mulai mereda. Maksudnya mereda itu sudah tidak ada konflik-konflik yang seperti sebelumnya. Potro Jenar dan Sri Kemuning adalah cerita sejarah yang sangat luar biasa. Dengan kematiannya, Potro Jenar dan Sri Kemuning bisa mereda dari suhu politik pada zaman tersebut. Mahesa Suro dan Lembu Suro, mereka adalah penguasa dari Perbukitan Menoreh wilayah barat dan wilayah timur, di mana beliau dulu adalah sahabat dan karena ada suatu masalah besar menjadikan konflik yang berkepanjangan. Dan konflik tersebut ditutup dengan kematian dari Potro Jenar dan Sri Kemuning. Dari cerita Pak Dono Saputro, itu kita bisa menyimpulkan atau bisa mencoba flashback apa yang terjadi pada masa itu. Masa-masa yang sangat ya tidak enak lah menurut saya. Karena ego dari orang tua, permasalahan pribadi dari seorang orang tua dari Potro Jenar dan Sri Kemuning itu sampai berakibat pada kematian Potro Jenar dan Sri Kemuning. Kisah cinta yang tragis. Setragis permasalahan orang tuanya. Tadi Bapak menyampaikan, Pak Dono menyampaikan tentang kematian dari Potro Jenar yang dihabisi oleh Ki Wonobrewok. Dan di situ juga Sri Kemuning akhirnya ikut mati. Kejadiannya di mana Pak? Tempat kejadiannya itu di mana Pak? Kejadiannya tuh di sini. Di sini? Ya. Sahabat WMTV Kreator. Ternyata di sini tempat kejadian pembunuhan Potro Jenar dan Sri Kemuning. Di sini Pak, ya. Titik koordinatnya di sini. Itu karena kejadiannya itu di sini. Di sini dibuatkan monumen Kebu Kuning. Berarti didirikanlah monumen ini untuk mengingat sejarah tentang kejadian meninggalnya Potro Jenar dan Sri Kemuning Pak. Iya. Dan itu adalah sejarah dari Soko Kebu Kuning. Dari sini itu Soko Kebu Kuning Pak, termasuk ini adalah cerita tentang suatu pedukuhan. Atau bahasa orang-orang sana ya mungkin ada yang bilang desa. Tetapi di sini adalah pedukuhan Pak. Iya. Pedukuhan Kebu Kuning. Kebu Kuning itu aslinya bukan binatang, tapi aslinya Potro Jenar yang dibunuh oleh Ki Wonobrewok itu, terus disumpahin sama orang tuanya menjadi kebu. Itu menjadi kerbau. Itu kan dia sudah meninggal Pak. Iya, tapi disumpahin meninggalnya itu menjadi kerbau itu. Jadi setelah meninggal itu dia berubah jadi kerbau gitu Pak? Iya. Oh. Nah, makanya di sini dibikinkan monumen kerbau itu. Dia meninggal dengan pembunuhan dari Ki Wonobrewok, perintah langsung dari orang tua. Dari orang tuanya, ya. Orang tua dari Potro Jenar. Dan ini menurut cerita ini legenda. Ini adalah legenda ya. Setelah meninggalnya Potro Jenar itu beliau berubah jadi kerbau. Disabda oleh orang tuanya, oleh si Mahesa Suro itu akhirnya dia menjadi kerbau.
Jadi si Mahesa Surya itu ora rampung-rampung Pak ya. Wis anake mati, wis mati ya gek disumpahi meneh Pak ya. Iya. Gitu. Jadi saking jengkelnya lah. Jadi kejam banget Mahesa Surya itu. Ya namanya seorang jawara sih. Nah, intinya siapa dia? Intinya dia adalah seorang yang kejam. Sampai dia anaknya pun sudah terbunuh, masih juga disumpahi jadi kerbau. Maka dari cerita jadi legenda ini itu terjadilah nama Kebo Kuning itu dikarenakan setelah meninggal Patrajaya itu masih disumpahi lagi dengan bapaknya si Mahesa Jenar itu menjadi seekor kerbau. Dan dari cerita kerbau tersebut, maka di desa ini itu dinamailah sebagai Desa Kebo Kuning, Iya. gitu Pak ya. Sedikit cerita dari yang disampaikan, semoga bermanfaat. Ini hanyalah cerita atau legenda atau juga cerita rakyat. Tetapi maksud dari tujuan Pak Dono Saputra menyampaikan cerita ini adalah untuk mengingatkan kepada kita, kepada generasi yang akan datang, bahwa bumi Nusantara itu indah. Indah dengan segala macam sejarahnya, indah dengan segala legendanya, indah dengan segala cerita rakyatnya. Semoga bermanfaat. Kembali lagi, di sini kita tidak bermaksud untuk menggurui. Di sini kita hanya sebatas open tentang adat, budaya, peninggalan dari leluhur-leluhur tercinta. Salam dari kami berdua, salam dari petilasan atau monumen prasasti Kebo Kuning. Salam dari Kabupaten Purworejo. Salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.